Ada yang fardu kifayah yang diwakili oleh sekelompok orang. Kemudian yang keempat, nah para jamaah sekalian, setelah mengamalkan yang kita pahami, kita pelajari, maka kita wajib mendakwahkan. Setiap muslim wajib mendakwahkan menurut kemampuannya, menurut situasi kondisi yang dijalaninya. Maka setiap muslim sekaligus seorang da'i ilallah. Karena itu Al-Quran menyuruh umat Islam ini agar menjadi bagian dari dakwah ilallah. Wal takum minkum ummatu yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Paling tidak seorang berdakwah kepada dirinya sendiri dan kepada keluarga. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Maka tidak boleh kita cukup mewarisi agama, ya sudah cukup saya warisi Islam ini, tapi tidak berpikir mendakwahkan ke orang lain. Maka berdakwah ini termasuk kepada fardu kifayah yang dakwah khusus, tapi fardu ain yang dakwah umum. Jadi dakwah ada dua macam, ada dakwah umum, ada dakwah khusus. Apa dakwah umum? Dakwah umum ini seorang muslim dimanapun dia berada wajib memberitahukan kepada orang yang salah, wajib mencontohkan cara berislam yang benar di lingkungan keluarganya, tetangganya, masyarakatnya. Maka untuk memberitahukan teman kita yang salah tentang suatu ibadah atau suatu perbuatan, tidak perlu manggil ustadz dulu. Aduh, ini teman saya berbuat maksiat nih, tapi saya makan bukan ustadz. Ntar saya laporan ke ustadz dulu. Itu tolong tegur teman saya, suka mabuk, suka minuman keras. Di mana saja orang muslim mengetahui ada kesalahan, tegur temannya. Itulah dakwah umum namanya, dakwah umum. Dakwah umum itu amar ma'ruf nahi munkar menurut kemampuan setiap orang. Maka setiap orang beramar ma'ruf nahi munkar. Seorang bapak kepada putra-putrinya di rumahnya, seorang ibu kepada putra-putrinya, seorang ayah kepada anak-anaknya, seorang suami pada istrinya. Semuanya orang berdakwah. Maka hakikat dakwah adalah menuntun dan menunjukkan orang dan memberi contoh orang dalam kebaikan. Nah, setiap muslim itu adalah da'i ilallah. Tidak perlu nunggu ustadz dulu, nunggu kiai dulu, nunggu ulama dulu untuk menyampaikan kebenaran yang dia tahu. Maka Nabi bersabda, balighu ani walau ayah. Nah, itu namanya dakwah umum. Dakwah yang umum itu fardu ain. Tidak boleh orang melihat kemunkaran dibiarkan. Maka kata Nabi, man ro'a minkum munkaron falyughayyir biyadi. Siapa saja, itu umum. Siapa saja yang melihat kemunkaran, nah, falyughayyir biyadi, cegah dengan tangannya. Ini dakwah umum. Seorang ayah lihat anaknya bawa-bawa atau menenteng botol minuman keras, cepat cegah dengan tangannya karena dia anaknya sendiri. Ambil anaknya, kenapa kamu bawa ini? Apakah tidak tahu ini haram? Ambil. Maka si ayah itu mau ustaz, mau petani, mau pedagang, mau pemimpin, mau rakyat kata, wajib amar ma'ruf pada anaknya sendiri, cegah dengan tangannya. Itu kalau anaknya sendiri. Kalau kita lihat anak tetangga, gimana? Kan gitu. Kalau kita langsung rampas, pukul, yang ngambek bapaknya. Gitu. Maka kata Nabi, fa illam yastati pabilisanihi. Kalau tidak sanggup dengan tangannya, cegah dengan lisan. Beritahukan bapaknya. Beritahukan Pak RT-nya, beritahukan Pak RW-nya. Nah, ini bilisanihi. Ternyata Pak RT, Pak RW saruana. Malah nggak dukung deh, kumaha. Kalau kita cegah malah kita yang dikeroyok. Maka kata Nabi,
fa illam yastati fa biqalbihi, minimal dengan hatinya. Benci, kesel, kok hidup di lingkungan begini. Tapi itu selemah-lemahnya iman. Fadzalika adzabul iman. Dengan hati itu orang akan berencana, waduh gimana supaya bisa merubah ini. Dengan hati itu bukan hanya tidak suka, tapi terus-terusan, bukan. Tapi dengan hati orang memikirkan, merencanakan bagaimana merubah. Itulah selemah iman. Ini yang disebut dengan dakwah umum. Semua muslim wajib berdakwah. Tapi ada dakwah yang khusus, itulah mengajarkan ilmu-ilmu Islam. Seorang menjadi khotib Jumat, ya tentu ada syaratnya. Itu tidak umum, itu khusus. Seorang mengajarkan ilmu tafsir, ilmu akidah, ilmu fikih, ya tentu tidak semua. Itu yang khusus. Seorang berfatwa, tidak semua orang muslim, tapi itu yang khusus. Itu disebut dengan dakwah yang khusus. Itu fardu kifayah, dakwah yang khusus itu. Nah, tetapi seluruh muslim dalam dakwah yang umum itu fardu ain, wajib. Maka tidak mungkin Islam akan bisa kita wariskan kepada putra-putri kita generasi yang akan datang kalau kita semua tidak bertanggung jawab terhadap dakwah. Jangan merasa Bapak sekalian kita sekarang mayoritas. Allah tidak menjamin bahwa umat Islam Indonesia itu akan ada terus. Tapi Allah jamin agama Islam akan ada terus. Tapi Allah tidak menjamin umat Islam Indonesia akan ada terus. Banyak negeri-negeri yang mayoritas muslim berubah jadi murtad. Banyak desa, kampung yang berubah jadi murtad. Jangan jauh-jauh di wilayah kita sendiri di Jawa Barat, betapa banyak perkampungan-perkampungan yang telah berubah menjadi murtad. Jadi target-target pemurtadan. Yang Indonesia sejak 1945 awal merdeka itu jumlah muslimnya 95%. Sekarang berapa umat Islam? Menurut sensus 2020 hanya 87% tuh muslimnya Bapak sekalian. Nah, siapa yang bertanggung jawab? Dosa kita semua kalau kita tidak berdakwah. Maka selain untuk diri sendiri, wajib kita mengambil bagian dari dakwah ini. Ada dakwah dengan lisannya, dakwah dengan tangannya, dakwah dengan perbuatannya, dakwah dengan tenaganya, dengan hartanya. Apa saja bisa dipakai mendukung tegaknya dakwah kepada Islam. Itu namanya bagian dari dakwah. Kalau kita perhatikan Bapak sekalian, sekarang memang kita di Indonesia mayoritas, tapi di banyak negeri masih minoritas. Bahkan jika dibanding dengan komposisi dunia, ya, Muslim itu masih sangat minoritas. Dari hampir 7 miliar ya penduduk bumi, umat Islam itu baru 1,8 miliar itu kaum musliminnya. Jadi masih sangat minoritas. Masih banyak penduduk bumi itu yang berpaham ateis atau bersifat agnostis, bersifat acuh tak acuh pada agama. Kalau ateis tidak beragama, kalau tidak peduli pada agama lebih besar lagi. Jadi hanya 20% penduduk bumi yang taat beragama, memegang agamanya masing-masing, yang Islam, Yahudi, Nasrani. 80% penduduk bumi itu ateis dan agnostis, yang pesimis pada agama. Kamu beragama? Beragama. Pernah beribadah enggak? Enggak, itu mayoritas. Ini kewajiban dakwah. Jadi kewajiban dakwah itu masih sangat besar. Jangan dianggap sudah, wah Ustadz saya mau belajar dakwah tapi udah overload, Ustadz udah kebanyakan. Kata siapa ini? Kata siapa Ustadz kebanyakan ini? Masih sedikit muslim di dunia ini ya, masih sedikit. Maka karena itulah perjuangan dakwah masih panjang para Bapak sekalian. Nah, setelah mendakwahkan tentu yang terakhir adalah memperjuangkan dan membela agama Allah ini. Tidak cukup kita ikut berdakwah tapi tidak membela dari serangan dan permusuhan musuh-musuh agama Allah.